Jadi Pak Saifuddin udah gagal kok dengan cara Pak Saifuddin menutup diri, apalagi tidak mau transparansi mengenai keuangan. Alasan keluarga tidak mau diekspos, itu omong kosong. Ini duit publik kok, bukan duit keluarganya. Publik berhak, walaupun cuma 1 rupiah pun publik kasih, berhak. Kita nggak usah bilang saya kasih berapa, Anda kasih enggak. Kita cuma mau terbuka. Ponakan saya generasi baru ini advokat muda Pak Tito Panjaitan, ini tokoh aktivis juga 98 ini. Tito Panjaitan yang kemarin masuk kemari ya. Iya, Tito Panjaitan dia. Masih ada Pak Paul. Mana Tito ada di sini? Ada Tito. Loh, mana nih? Kasih bicara dulu dong. Kasih lewat. Wah, beneran ada lu. Kasih lewat dong nih, langsung jadi co-host nih biar bisa. Ini ponakan silakan saya, Pak Tito, bicara Pak Tito. Kali ini ceritanya bukan hukum, tapi ceritanya tentang aktivis, kehidupan aktivis nih Pak Tito nih. Silakan Pak Tito. Ya, makasih. Ini Bang Reinhardt bisa aja ini ngebawa-bawa seolah-olah saya aktivis. Ini kan, mantap kan? Saya senang tadi dengar pernyataan dan kalimat dari Bang Reinhardt sama abang kita. Jadi cuman saya tadi ada sedikit ini sih agak berbeda nih. Kalau boleh tentang MKC. Boleh tentang MKC tadi, Pak? Boleh. Ya, kalau saya baca tadi saya juga udah cek juga mengenai yang pasal 14, Pak, yang tentang hoaks atau kebohongan. Itu memang bisa dibilang arahan dari jaksa, dan itu pernah dilakukan oleh Ibu Ratna Sarumpait yang waktu dia bilang dipukuli, padahal dia sebenarnya melakukan operasi plastik ya. Dan tuntutan jaksa seperti itu. Tuntutan jaksa dia menuntut 6 tahun atas pasal 14 Undang-Undang tahun 46 itu, tapi hakim mengabulkan 2 tahun dan Ibu Ratna Sarumpait banding, tetap hakim banding tetap memutuskan memvonis 2 tahun tanpa menaikkan masa tahanannya, dan setelah itu dia tidak kasasi. Jadi kalau saya lihat, apakah bisa jaksa atau penyidik melakukan atau mengenakan pasal tersebut, itu sudah terjadi terhadap Ibu Ratna Sarumpait. Dan memang betul, ancaman hukumannya 10 tahun, betul itu sekali Pak. Itu yang tadi pengen saya sampaikan. Apakah bisa dikenakan? Ya itulah kewenangan penyidik atau kewenangan jaksa atau arahan dari jaksa. Mungkin apakah ini sebagai suatu pembungkaman khususnya terhadap MKC supaya masyarakat bisa berhati-hati, atau ini MKC juga sebagai suatu contoh, itu yang saya takutkan Pak. Sementara pengacaranya ini kalau saya lihat ya nggak maksimal lah, saya bilang nggak maksimal. Harusnya sih ya dia protes seperti yang tadi Bang Reinhardt bilang, ya bisa melakukan upaya pra peradilan juga, supaya dia juga menolak pasal tersebut. Dia juga bisa mengajukan saksi-saksi yang nanti akan dipersiapkan, termasuk mempersiapkan BAP-nya, ya kan? Dia kan hadir di situ. Setiap BAP kan harusnya pengacara kan mengkawal, harusnya kan juga mendapatkan turunan. Masa sih nggak bisa mendapatkan BAP-nya? Nah, itu yang tadi saya agak kepikiran Pak. Jadi bisa dibilang kalau nanti, jangan amit-amit ya, jangan sampai Pak MKC ini jadi momentum penggunaan pasal 14 tentang kebohongan publik tersebut. Sementara nanti hakim juga akan memutuskan maksimal. Itu yang saya takutkan sekali, Pak. Ya, betul ya. Jadi
itu bisa, itu tadi yang sebelum Pak Batiar bilang itu yang pernah saya sampaikan. Tetapi kan memang artinya itu lemah sekali ya, bodoh sekali kalau dia menggunakan pasal itu kan. Artinya terlalu lemah. Tapi kenapa lawyernya nggak bergerak? Itu Pak Tito yang kemarin kita tanyakan. Kan bisa bisa menolak. Apalagi bilang BAP-nya belum di tangan. Wah, ini tambah parah lagi nih. Kasusnya udah begitu berat, dia kan bisa kasusnya. Nah, terus ada bilang P21-nya belum P21 dan dasarnya belum P21 apa? Pasal 14 dia bilang. Tapi kan tetap harus ada di pemberitahuannya itu ada tulisannya kan. Pasal 14 harusnya teorinya kan perpanjangan hukuman karena dikenakan ini kan ada alasan perpanjangan hukuman itu kan pasti disebutkan. Nggak mungkin enggak. Nah, tapi kalau dia bilang diduga itu menggunakan pasal 14 lah, itu kan tambah repot lagi. Jadinya lalu pemberitahuan perpanjangan hukumannya itu apa dasarnya? Harusnya kan pasal 14 ditulis di situ. Baru jelas ini KC dikenakan pasal 14. Ngomongnya mantap, KC diduga melakukan pelanggaran pasal 14. Makanya hukumnya diperpanjang. Penahanannya penyidikan diperpanjang. Nah, itu kan teorinya kan begitu, teorinya balik lagi. Kalau enggak berarti kan salah. Itu Pak Tito yang dimaksud Pak Tito. Iya Pak, setuju Pak. Hanya saja ada yang aneh dalam praktek ada yang miss kan? Iya betul. Ada yang miss. Itu missnya kita bertanya-tanya missnya apa? Itu harusnya pengacara bisa lihat lah ya, dalam BAP kan udah jelas tertuliskan itu. Jadi dan dia juga bisa sangat leluasa untuk berkoordinasi juga dengan jaksa penuntut umum, ya kan, dia bisa langsung tahu kan ini arahnya kemana. Sebagai pengacara seharusnya dia selalu memprotek atau mengkawal baik pasal-pasal yang dikenakan termasuk proses atas penahanan yang Pak MKC alami. Seperti itu Pak. Jadi sayang sekali memang kok kita dibuat jadi apa ya, kayak labirin aja, selalu ada teka-teki terus nih. Kayaknya malah menjadi ya kita yang dibuat pusing lah. Sementara Pak, kita sayang dan bisa dibilang cinta lah dengan Pak MKC ini kan. Seperti itu. Tapi kalau saya nggak mau pusing Pak, saya menikmati aja Pak. Selama viewernya di atas 2.500, biarin aja Pak. Artinya sekalian gini loh Pak. Artinya kita pragmatis aja, ya. KC keluarganya nggak mau dicampurin, dia bilang. Ya udah, ya kita nggak urusan KC-nya, kita urus badan kita sendiri aja, ya kan. Artinya apa? Ini menjadi pembelajaran kita semua sambil nonton, sambil kita jadi komentator bola, kan asik kan ini kan. Sambil kita jadi komentator, kita mau ngomong ini kayak mau ngomong itu kayak mau ngomong si siapa Ronaldo bijinya gede kayak mau ngomong si siapa lagi nggak ada pelornya, ya, pokoknya kita bebas ngomong komentator kan, boleh-boleh saja, bola liar kan. Nah, sambil bola liar ini kita sambil belajar, sambil ngamatin toh, sambil belajar. Kebetulan komentator ini kan orang-orangnya ahli semua, bukan orang-orang yang omong zombie kan, bukan zombie, tapi orang ada ilmunya semua, orangnya jelas nampak, ya kan, orangnya fotonya ada, gambarnya ada, videonya ada, semuanya jelas. Nah, jadi masyarakat bisa belajar. Jadi bagus, jadi nggak masalah Pak, jadi nggak pusing juga, tetapi memang ini menjadi tanda tanya kita semua, apa namanya ya, kita belajar. Sambil belajar ini, kita sambil introspeksi sama kita sendiri. Benar Pak Paul, setuju. Hikmahnya banyak banget ya. Kalau menurut saya begitu. Ya, Bung Beta. Ya, membongkar kebuntuan ini sebenarnya simpel lagi Pak. Apa Pak Paul sudah ada komunikasi seperti awal dulu dengan Pak Saifuddin lagi Pak? Nggak bisa, udah diblokir. Jangan. Saya udah nggak bisa hubungin Saifuddin. Saya dulu saya WhatsApp Yosua Teo pun tidak dibalas. Saya telepon si Heri Ikim pun sudah nggak dijawab. Saya kirim WhatsApp pun sudah nggak dibalas. Kalau gitu kesempatan ini boleh saya sedikit kasih masukan. Mudah-mudahan Pak Saifuddin mendengar ini, yang menonton. Tadi pagi saya bangun itu kebetulan di channelnya Chiller ya, Cicak Killer itu dia sedang diwawancara oleh Pak Bom Bom. Sekilas saya nonton sampai berhenti di komennya saudara Timothy itu Pak.
mengenai transparansi itu buat saya pembodohan. Jadi Pak Saifuddin kalau bisa jangan ikuti itu. Transparansi itu penting, sangat penting, apalagi untuk mengawal kasus sekelas KC ini, yang mana memang kita dealing dengan sistem korup. Jadi harus terbuka. Jangan kita malah ikut bermain dengan sistem korup dengan gayanya Kamarudin yang menutupi dan fitnah segala macam. Akhirnya ketahuan kan sekarang. Nah, Saudara Timothy itu bilang begini Pak, mengenai donasi-donasi yang masuk, para donatur, nggak usahlah minta print out, nggak usah minta pertanggungjawaban. Ya jangan gitulah, nggak perlu. Ini kata-katanya dia nih. Jangan kita yang ikutin channels yang di sana itu. Maksudnya mungkin salah satunya Pak Paul Sang ini. Terus ada kesannya bagus, kita memberi, kita percayakan uang itu dipakai, sudah cukup. Nah, ini yang saya bilang, ini pembodohan. Ini orang bermaksud baik, tapi salah. Enak didengar, tapi belum tentu benar. Nah, kita harus belajar apa pentingnya transparansi, apalagi MKC ini, pihak kita yang dari awal mengkolek uang dari masyarakat, dari publik. Berarti transparansi itu mutlak. Karena apa? Itu bagian dari tanggung jawab publik. Ya kan? Apa sih susahnya menampilkan masalah nanti ada strategi, ada uang yang keluar untuk hal yang memang terkait dengan sistem korup yang nggak perlu diekspos, cukup aja bilang pengeluaran untuk bisa dikasih kode, ya kan? Nah, karena tidak ada transparan itu apa? Akhirnya mandek sendiri kan? Ketidakpercayaan publik timbul, fitnah timbul. Nah, ini yang bodohnya karena Pak Saifuddin mengikuti saran-saran dari Kamarudin. Nah itu harus transparan, itu harus jelas. Selain menjaga, membantu kinerja, biar terkontrol, benar. Kemudian moral mereka juga terjaga. Kenapa? Mereka takut kalau sampai moralnya brengsek, kita bisa bersuara menyerang mereka. Nah itu transparansi. Yang utama itu tadi Pak, mematahkan salah persepsi, salah miskomunikasi, fitnah, bohong yang bisa dikembangkan oleh musuh-musuhnya MKC. Jadi Pak Saifuddin udah gagal kok dengan cara Pak Saifuddin menutup diri, apalagi tidak mau transparansi mengenai keuangan. Alasan keluarga tidak mau diekspos, itu omong kosong. Ini duit publik kok, bukan duit keluarganya. Publik berhak, walaupun cuma Rp1 pun publik kasih, berhak. Kita nggak usah bilang saya kasih berapa, Anda kasih enggak. Kita cuma mau terbuka, semuanya jelas. Dan sehingga juga kalau itu arahnya benar, hasilnya baik, orang seneng memberi duit. Bahkan kalau perlu kasih lagi, karena sistem korup ini ujung-ujungnya duit. Jaksa bisa dibeli, semua bisa dibeli karena sistemnya korup. Kalau mau main dengan sistem korup, sekalian kita beli semuanya. Tapi harus transparan. Nah ini Pak Saifuddin nggak paham, apa belagang nggak paham, atau ada maksud tertentu yang saya akhirnya berasumsi bisa negatif, masyarakat lain juga bisa berasumsi yang negatif. Nah ini yang harus kita stop. Komunikasi, jembatan komunikasi antara kita dan Saifuddin bisa dibangun enggak? Kalau nggak ganti semuanya, pendekatan dengan keluarga, gimana nih? Ya kan? Atau ya biarkan saja, ya udah kita nonton aja, mau MKC jadi martir sia-sia atau gimana, ya terserah. Betul, gitu Bapak. Memang kalau sebenarnya ini saran aja buat teman-teman yang lain. Kalau kita sih udah lakukan begitu ya. Transparansi itu kalau di Eropa ini sangat penting ya. Kalau di Indonesia mungkin ya masih bodoh ya. Jadi nggak penting transparan, duitnya mau kemana, buat di jet, mau buat di jam, nggak urusan. Yang penting saya udah ngasih ikhlas. Sementara Anda makin kere, pendetanya makin kaya, kan begitu kan. Nah, kalau di sini, sorry, kamu buat apa uangnya? Ya audit beneran loh. Iya. Ini Contohnya ada di istilah nih Singapura, Pak. Konghi masuk penjara 6 tahun ya. Konghi itu pendeta gede ya. Gereja gede banget di Singapura. Gereja paling gede di Singapura. Di penjara 6 tahun loh. Suami istri lagi. Suami istri loh. Istrinya tapi lolos. Karena Konghinya pasang badan. Istrinya lolos. Tapi itu Konghi sama majelisnya. Masuk semua loh. Penjara. Sementara jemaatnya pikir dia orang kudus Pak ya. Ternyata iblis juga kan, kalau udah bicara duit kelihatan setan ya kan. Nah ini untuk saudara Timothy ini, kan ada istilah menantunya Yonggi Cho itu, menantunya Yonggi Cho in memoriam, menantunya di penjara juga loh. Iya, nggak jujur. Udah cita negara maju, transparansi itu nomor 1. Wih, nggak berani transparan, kelar hidup Anda. Di Eropa ini kita berani nggak transparan dengan pemerintah, kelar hidup kita di sini. Apalagi menyangkut uang Pak. Iya, kalau udah uang, bisa lebih. Jangan coba-coba deh.
Sampai Iya. sampai ke liang kubur juga digali dah kuburannya itu. Jangan-jangan Iya. Rolexnya dibawa dikabur sambil nggak urusan. Titip omongan bisa lebih, titip uang bisa kurang. Itu saudara Timothy yang tadi bicara di Kalau Timothy kan memang kepahitan Channel sama itu. saya. Dia itu yang menumpas saya itu loh, Pak. Pak Tumpas Paul kamu. Itu dulu. Pak Paul kenal. Nggak tahu orang itu kan nggak pernah tampak muka. Dulu di sini kan pernah ngomong saya tumpas kamu. Gara-gara sudah kita bongkar habis-habisan, dia ganti nama. Gara-gara menumpas saya dia kan jadi nggak populer. Ganti nama jadi Timothy sekarang. Luar biasa. Oke, luar biasa nih ya. Malam ini kita bicara cukup ini ya, cukup produktif dan cukup ilmunya banyak ya. Ini saya ini judulnya para lawyer kumpul. Wah, lawyer kumpul bahasa Mantap KC. Pak Wah, Paul. keren ya. Para lawyer ngumpul. Oke, Pak Putih ini tadi Mbak Batiar ada bilang kita LSM bisa bersurat secara resmi menanyakan perkembangan kasusnya MKC. Mungkin bisa kita ini Pak Putih, bisa kita tindak lanjuti itu Pak Putih loh. Mana Pak Putih ini? Ada Pak, saya sudah koordinasi sama Ibu bukan Mata Najwa Pak. Oh iya, jangan lupa ya yang si Abdul Somad jangan lupa sama si Refli Harun harus kita ini kan kemarin sudah dapat titipan dari Suara Kebenaran itu. Iya Pak. Itu jangan sampai terbengkalai, sebisa mungkin cepat maju bikin delik pelaporannya supaya Somad sama Refli Harun pokoknya kudu repot gitu loh. Jadi Pak, satu lagi Pak. Ya, Kalau tadi dibilang kan mereka ada 7 juta Pak. ya. Geng-geng mereka ini ada 7 juta nih. Yang khilafah ini Pak. Tapi tadi coba hitung-hitung Pak. Kami coba hitung-hitung ya. Sunda Wiwitan ya. Kita coba hitung-hitung tadi di Subang ya. Kita coba hitung-hitung lagi teman-teman kita yang dari Semarang ya. Yang terpaksa ikut-ikut menulis nama seperti di mayoritas itu ya. Kemudian kita hitung-hitung yang di Banten. Baru 3 ini aja udah 11 juta lebih Pak. Baru 3 ini aja udah 11 juta lebih Pak. Jadi kalau 11 bagi 7, kalau memang mau berdiri, nggak ada apa-apanya mereka tuh Pak mayoritas. Cuma kekuatan mereka ada partai politik Pak, PKS. Ya. Nah, sementara Sunda Wiwitan, Kejawen, dan teman-teman di Banten tidak punya partai politik. Pakai jelata. Nah, jadi karena mereka rakyat jelata, mereka bergabung dengan Galarua, Pak. Waduh, mantap ini, Pak. Tapi kita tidak boleh benturkan. Ya. Kita kan lembaga dasi, nggak boleh kita bentur-bentur. Kita proses hukum, Pak. Makanya kita mau judicial review dulu semua peraturan yang membuat orang-orang terpaksa mengikut satu golongan agama di KTP-nya. Ya, saya sampaikan juga ke Bapak kan bahwa jangan salah loh, orang Kristen juga ada tuh orang-orang kita misal di Sumatera Utara ya. Itu Parmalin kan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah, ini mereka aja udah 30.000. Lebih mungkin 30.000 ya. Dan mereka kokoh Pak, itu adalah leluhur orang Batak Pak. Jadi ini bukan hanya di agama sana aja, di semua agama ada. Ada beberapa juga Hindu. Dan kita harus menghormati. Iya, kita menghormati. Makanya lembaga Galarua ini kami mau satukan itu semua Pak. Jangan-jangan kita sudah 58% nanti Pak, kalau kita gabung semua Pak. Dari Sabang sampai Merauke Pak. Iya, saya mayoritas Pak, Galarua mayoritas. Saya lagi gabung, tapi kita bukan partai politik. Kami mau Pancasila tegak di Republik ini. Kami mau Undang-Undang Dasar 45 benar-benar dasar negara. Kan nggak ada yang tahu di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara mana ada negara Kesatuan Republik Indonesia. Di pembukaan itu negara Republik Indonesia. Dirubah pasca reformasi. Kok nggak ada yang tahu negara kita dirubah? Enak aja negara kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebut negara kesatuan, nggak ada negara Republik Indonesia. Nggak ada yang bertanggung jawab nih. Apa ini DPR MPR ini? Negara dirubah oleh reformasi, tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pada ribut
Nggak ada tuh kan, Pak, nggak ada pada ribut kan. Makanya hal-hal seperti ini, tadi kami berjalan di Subang, ya ini saya hari ini sudah di Bandung, besok ada koordinasi class action ini untuk yang di Bandung. Nah ini cikal bakal, begitu ini sudah terdaftar aja satu, udah dah, kita sama mata bukan Najwa, geber semuanya. Karena kita harus ada satu dulu yang tertata, Pak. Terdaftar secara apa namanya, administrasi rapi ya, supaya gerakan kita ini bukan gerakan menjatuhkan pemerintah. Kita punya presiden yang sama. Agama kan boleh berbeda, kita anak bangsa. Tapi sekarang kita mau bilang, kita bukan punya agama ini. Kita punya masing-masing iman. Percaya kita bukan dengan agama. Kalau yang mereka mau buat agama ya silahkan aja kan. Nanti kita tinggal goyang. Wiwitan bukan agama Islam misalnya. Atau Kejawen nggak mau mereka dikatakan mayoritas. Waduh ini seru Pak, seru banget. Makanya dalam gerakan-gerakan yang kita kerjakan ini, kita nanti sudah fix ya tanggal 11 bulan 11 2021 kita akan action kedua nih, RIP toleransi. Orang bilang kita nunggang, mana dah? Tidak ada yang menunggangin. Tidak ada saling tunggang. Emangnya kuda ditunggang-tunggang? Tunggang-tunggang. Tunggang-tunggangan sembarangan. Oke, ini ada Messi Pak Putih. Messi tadi kita panggil nggak panggil ini. Messi ada Messi. Messi mana Messi? Messi. Oke, lama ya, karena kita harus selesaikan dalam 10 menit. Ya, langsung aja, lawyer kita, bukan Najwa. Ya, selamat malam. Luar biasa nih, kumpul Ya, semua nih terima lawyer-lawyer kasih nih. ya. Terima kasih kehadiran para lawyer tadi, Pak Bahtiar, Pak Reinhardt, dan Pak siapa tadi yang belakangan. Terima kasih. Tito Panjaitan. Oh ya Pak Tito, ponakannya Pak Reinhardt. Ya terima kasih. Ya doakan saja semoga ada apa ya kalau kita bilang ya Pak, miracle ya Pak ya. Ada miracle sehingga Pak KC bisa ditangani lebih baik lagi oleh lawyer yang lebih bertanggung jawab. Didoakan saja Pak. Terus ya kita udah ngobrol sama Pak Putih ya Pak Putih ya. Memang Ya, banyak sekali rencana untuk membuat class action. class action, tapi mungkin kita akan mulai dari judicial review dulu Pak, supaya satu-satu kita tertata seperti tadi kata Pak Putih. Intinya kita sudah mulai menyusun rencana dan kami mengundang teman-teman semua yang ada di Zoom dan di YouTube, ayo gabung ke LSM supaya kita benar-benar bisa menyuarakan isi hati kita dan kita bisa menyuarakannya dengan cara yang tepat di negara ini. Jadi selain parlemen jalanan, kita juga memakai strategi untuk menggunakan lembaga-lembaga negara yang harusnya memang melindungi kita gitu. Menjadi corong dari suara kita, suara rakyat yang membutuhkan keadilan dan kebenaran. Terus satu lagi Pak Putih, itu yang mengenai aliran kepercayaan. Setahu saya itu sebenarnya sudah ada wadahnya di Dirjen Kebudayaan gitu. Nah kebetulan banget Dirjen Kebudayaan itu teman saya juga gitu. Mungkin nanti kita bisa atur waktu untuk bisa ketemu langsung sama Pak Dirjennya. Itu sudah tertata sih dari 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Jadi aliran-aliran kepercayaan itu sudah ada wadahnya di Dirjen Kebudayaan dan mereka kerap diwadahi gitu dengan benar oleh Dirjen Kebudayaan gitu. Jadi dikasih fasilitas. Kemudian ini juga nih yang perlu kita bahas juga adalah anak-anak mereka yang sekolah di sekolah formal itu kan mau nggak mau mendapat pendidikan yang tidak sesuai gitu loh Pak. Jadi mayoritas anak-anak aliran kepercayaan ini mendapat pendidikan Islam dan Kristen gitu. Itu yang mereka keluar tadi Bu. Itu yang mereka keluar tadi Bu.
Makanya Iya, tapi itu mereka sebentar Bu, mereka memang sebutkan itu semua tadi, tapi mereka tidak mau lagi ada dicantumkan di dalam KTP mengikut agama satu agama, karena mereka tidak ada di agama dua-dua itu. betul Di Pak, agama betul yang empat Pak. itu. Iya, bahkan sekarang sudah difasilitasi sebetulnya Pak. Jadi guru-guru aliran kepercayaan ini diberikan fasilitas oleh Dirjen Kebudayaan untuk mengajar anak-anak yang masih bersekolah di SD, SMP, SMA gitu. Jadi emang udah ada jalurnya. Mungkin nanti kita akan ngobrol dengan Pak Dirjen Kebudayaan, atau mungkin nanti kapan kita bikin sesi, kita undang aja Pak Dirjennya ngobrol di sini Pak. Boleh tuh. Ya, kebetulan temen juga Pak Putri. Keren. Boleh tuh kalau mau tuh Pak Dirjennya masuk sini. Keren banget. Mantap itu, bukan Najwa itu. Boleh Pak. Segitu dulu ya Bu, Pak. Terima kasih. Oke. Bu Naswa itu Ya. Pak Tito tuh orang cerdas itu pakai dia aja yang itunya bantu Ibu itu Tito smart banget itu orang. Mantap. Oke, Mantap, luar mantap. biasa. Itu, Terima apa kasih ini namanya? buat teman-teman lawyer, bisa masuk lagi semua. Mudah-mudahan hari Sabtu rencana kita jam 7 waktu Jakarta ya, bisa terlaksana tentang ini ya, bagaimana kita bisa bicara masalah hukum tiap hari Sabtu jam 7 malam ya. Dan kita harus tutup acara kita hari ini. Silakan Pak Robert Amerika tutup dalam doa.